Baik, terima kasih. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini dan ke depan tentu tidak terlepas dari apa yang kemarin terjadi. Jadi ini merupakan suatu evolusi terkait dengan baik teknologi operasi telinga maupun peralatan yang digunakan ketika operasi. Jadi sebagai pembuka bahwa support teknologi untuk operasi telinga ini sangat mempengaruhi dengan apa yang kita rasakan hingga hari ini dan untuk ke depan. Ini banyak sekali disupport dengan baik kemajuan keilmuan tentang operasi telinga, kemudian teknik operasi telinga yang dulu seperti operasi barber, kemudian sekarang sudah menginjak ke operasi-operasi yang sifatnya minimal invasif. Dan ini tidak terlepas dari alat-alat yang digunakan, terutama pada awalnya menggunakan loop, kemudian sekarang sudah menggunakan mikroskop, endoskop, dan bahkan 3D dan navigation system. Semua ini tentu bertujuan untuk mendapatkan outcome yang baik, hasil operasi yang baik, dan juga mengurangi komplikasi serta morbiditas pasca operasi. Evolusi alat-alat ini tentu tidak berjalan dengan cepat, tetapi merupakan sesuatu proses yang cukup lama. Nah, pada prinsipnya operasi telinga tetap tidak lekang oleh waktu, selalu mengedepankan pertama adalah mengeradikasi penyakit dengan operasi yang aman, kemudian melindungi pendengaran, preserve pendengaran, kemudian sistem keseimbangan dan nervus facialis, kemudian juga dan hal ini semua bertujuan sangat disupport oleh teknologi alat. Ya. Perkembangan ini tidak berjalan dengan waktu yang cepat, tentu karena tadi sebuah evolusi, mulai dengan menggunakan operasi telinga yang menggunakan loop, ya, jadi seperti mata telanjang, kemudian menggunakan loop, mikroskop, endoskop, dan sampai sekarang sudah bisa menggunakan sistem navigasi. Prinsip operasi telinga atau temporal bone surgery, kemudian skull base surgery, ini adalah operasi yang aman. Jadi mencari operasi yang aman. Tentu ini banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan ketika operasi, yaitu persiapan terutama teknik apa yang akan dipilih, kemudian juga tidak lepas dengan teknik anestesia, teknik hemostatis, kemudian alat-alat yang digunakan. Edukasi ke pasien sangat penting, terutama ketika membuat informed consent, terutama terkait dengan tujuan operasi, komplikasi operasi, dan hasil apa yang akan didapat pasca operasi. Nah, tentu ini memerlukan kajian perioperatif yang mendalam, sehingga menurunkan komplikasi. Support dari dokter kepada pasien atau komunikasi dokter dengan pasien tentu juga sangat membuat pasien dia tidak merasa cemas. Ini semua tertuang dalam standar terkait dengan standar keselamatan pasien, terutama terkait dengan anestesia dan surgery. Assessment preoperatif ini tidak kalah penting. Disinilah kita bisa memetakan apa yang akan kita temui ketika operasi dan kita memilih teknik operasi yang akan dilakukan. Banyak tes yang dilakukan terutama terkait dengan operasi telinga, terutama terkait dengan pendengaran, kemudian radiologi, sistem keseimbangan dan keadaan umum pasien. Dan evaluasi ini terutama dikaitkan untuk melihat atau status penyakit yang diderita oleh pasien dan menentukan teknik yang akan diambil serta memprediksi hal-hal yang akan ditemukan sepanjang intraoperatif. Dan ini semua tujuannya adalah sekali lagi untuk mendapatkan hasil operasi yang optimal. Sekarang terkait dengan operasi telinga tengah atau middle ear surgery. Pada awalnya middle ear surgery ini yang dilakukan adalah cortical mastoidectomy yang tujuannya adalah hanya mengevakuasi bahan-bahan atau material infeksi seperti pus, ya. Nah, ini hanya untuk tujuan drainase. Ini pada awalnya cortical mastoidectomy. Nah, ini terus berkembang sehingga menjadi operasi yang lebih maju dengan telinga tengah, dengan operasi telinga tengah. Nah, sejak ditemukan antibiotik, terutama
Penisilin. Nah, ini angka operasi kortikal mastoidektomi yang tujuannya ada untuk mengevakuasi infeksi akut ini mulai menurun, dan kasus-kasus operasi juga mulai menurun sejak ditemukan antibiotik karena bisa diberikan pada pasien-pasien untuk mencegah timbulnya infeksi atau PES. Nah, kemudian berlanjut ke simple mastoidektomi. Untuk kanal wall up sendiri ini mulai diperkenalkan sekitar menggunakan mikroskop itu sekitar tahun 1953 untuk terutama pada operasi-operasi baik middle ear maupun rongga mastoid. Dan makin maju makin berkembang mulai dilakukan operasi rekonstruksi tulang pendengaran, stapes surgery, operasi labirin dan operasi-operasi neurologi. Nah, ini untuk operasi open cavity. Tentu tujuan untuk operasi open cavity ini adalah pertama adalah untuk membuat lapang pandang seluas mungkin untuk mengevakuasi material infeksi yang tidak bisa yang tidak terevakuasi ketika operasi, jadi memudahkan ketika evaluasi pasca operasi. Juga untuk mengeluarkan bahan-bahan material infeksi yang saat itu tidak bisa dikeluarkan ketika operasi, saat operasi. Nah, ini gambar yang cukup menarik. Operasi ketika awal, jadi seperti barber ya, jadi seperti posisi seperti orang cukur rambut ya, seperti itu. Nah, ini pada awal-awal, jadi tujuan operasi adalah cortical mastoidectomy, hanya mengeluarkan pus, jadi hanya untuk drainase. Nah, di sebelah kanan terlihat ini pasien-pasien yang pasca dilakukan cortical mastoidectomy saat itu, pasca evakuasi pus. Nah, inilah orang-orang yang berjasa. Jadi hari ini ada karena hari-hari kemarin ya, ini orang-orang yang berjasa khususnya di bidang operasi telinga. Ini pertama dari Perancis, mungkin Prof. Jainul kenal ya Prof. Jean-Louis Petit ini yang melakukan pertama kali operasi mastoidektomi, operasi terbuka. Kemudian Bondi, kita kenal dengan teknik Bondi, operasi Bondi. Kemudian paling kanan adalah William House ya. William House ini kayaknya Dr. Lina juga pernah belajar ke sana ya. Ini ada House Ear Institute di LA ya. Ini center yang salah satu center yang cukup baik di dunia. Nah, evaluasi ini, nah tahun 20 operasi telinga itu hanya menggunakan loop. Ini tentu saja yang dicapai tentu juga tidak bisa maksimal karena tujuannya hanya evakuasi infeksi. Nah, kemudian mulailah ditemukan mikroskop binokuler pada tahun 50. Tapi sebetulnya tahun 20 itu juga ditemukan mikroskop tapi monokuler. Nah, kemudian mulai digunakan, diperkenalkan untuk operasi-operasi telinga, dan hingga hari ini, mulai tahun 1990, mulai dilakukan banyak operasi-operasi menggunakan endoskop. Ya, ini contoh ya. Jadi dulu masih menggunakan loop, bahkan sebelumnya dengan mata telanjang, kemudian dengan loop. Nah, evolusi alat-alat bantu operasi inilah yang akhirnya juga menyebabkan outcome atau hasil pasca operasi semakin membaik. Ya, nah ini tahun 21 mononuklear mikroskop ya. Ini mulai awal penggunaan mikroskop, tapi memang sangat masih banyak keterbatasan terkait dengan memang ini mononuklear. Jadi kemudian tahun 22 nggak lama kemudian mulai digunakan binokuler mikroskop, tetapi memang masih banyak keterbatasan, terutama terkait lapang pandang, kemudian distance-nya dan tidak stabil. Nah, ini mulai perkembangan baru ketika para tokoh ini Carl Zeiss dan Littmann mulai memperkenalkan penggunaan mikroskop pada operasi-operasi telinga. Nah, ini jadi mulai berkembang digunakan mikroskop yang cukup baik untuk operasi telinga. Nah, Wolstein juga mulai membiasakan operasi telinga menggunakan mikroskop dengan hasil yang sudah mulai membaik, semakin membaik. Nah, akhirnya mikroskop operasi telinga dengan menggunakan mikroskop binokuler ini sudah dijadikan acuan baku untuk operasi-operasi telinga, kemudian mastoid dan skull base.
Ya, ini kita bisa lihat bagaimana kalau menggunakan mikroskop, tentu ada kelebihan dan kekurangan. Semua teknologi ini memang tidak bisa satu universal satu semua bisa diselesaikan dengan satu alat, tapi memang selain itu juga melihat disease-nya, penyakitnya. Nah, ini kita lihat dengan surgical microscope ya, cukup lapang pandang cukup baik. Kemudian kelebihannya kita bisa menggunakan dua tangan. Menggunakan dua tangan itu salah satu kelebihan, tetapi tentu ada kekurangan. Ada kekurangan adalah ketika kita mendapati celah-celah yang sempit, bisa di liang telinga ataupun di daerah sinus timpani, itu cukup sempit, jadi memang kadang-kadang kita membutuhkan endoskop. Nah, penggunaan endoskop pada operasi telinga tengah ini juga merupakan perjalanan yang panjang. Ini mulai sebetulnya sebagai pionir adalah untuk operasi hidung pada awalnya, endoscopic sinus surgery. Kemudian baru diikuti dengan ear surgery. Nah, pada tahun sekitar 1990-an, 92, ini Profesor Tarabici ini pernah datang ke Indonesia, bahkan mengundang, kalau nggak salah 10 PPDS ya, 10 PPDS seluruh Indonesia untuk memberikan kesempatan operasi di center beliau. Nah, ini cukup sangat membantu. Pada awalnya beliau menggunakan endoskop ini untuk operasi miringoplasti, jadi yang khusus untuk terbatas pada membran timpani. Nah, semakin hari operasi telinga menggunakan endoskop ini semakin diterima dan bahkan semakin banyak publikasi mengenai operasi bedah telinga menggunakan endoskop. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi tahun 2018 bahkan sangat pesat kemajuannya, semakin banyak operasi-operasi telinga yang menggunakan endoskop. Nah, ini tadi tentu saja ada kelebihan operasi telinga menggunakan endoskop, yaitu pertama bisa mencapai daerah-daerah yang sempit yang susah dijangkau dengan mikroskop ya. Jadi ini bisa memberikan visualisasi yang baik. Kemudian tentu saja juga mengurangi waktu operasi sehingga dengan mengurangi waktu operasi atau mempersingkat waktu operasi ini, morbiditas pasien juga menurun, komplikasi menurun. Kemudian juga kalau diperhitungkan dengan penggunaan obat-obat anestesi, nah tentu ini suatu kebaikan, jadi obat-obat yang digunakan juga menurun. Tetapi sekali lagi tidak ada yang sempurna. Keterbatasan atau penggunaan endoskop pada operasi telinga ini adalah ketika terutama operasi-operasi di daerah mastoid, kemudian kita tidak bisa menggunakan dua tangan karena satu tangan memang terfiksir untuk memegang endoskop. Ya, ini salah satu kekurangannya. Sekali lagi memang tidak ada yang sempurna. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan penggunaan mikroskop, operasi telinga menggunakan mikroskop dan endoskop. Ya, jadi mikroskop memang memberikan lapang pandang yang cukup luas, tetapi keterbatasannya adalah pada daerah-daerah yang sempit. Nah, ini yang bisa ditutup oleh endoskop. Nah, filosofi operasi telinga yang menggunakan endoskop adalah itu lebih untuk telinga tengah ini lebih bagus menggunakan endoskop karena memang bisa dicapai dari membran timpani, dari telinga luar, dari liang telinga. Sedangkan untuk mastoid ini seperti dogma. Kalau untuk mastoid kita pilih mikroskop. Tapi tentu saja sekali lagi tidak ada yang semua advantage. Jadi keduanya sebetulnya, apalagi kalau untuk kasus-kasus yang sangat kompleks, mungkin bisa kita menggunakan keduanya, mikroskop kemudian endoskop, atau endoskop dulu kemudian mikroskop. Nah, ini perkembangan penggunaan endoskop. Pada awalnya endoskop untuk telinga ini digunakan ketika diagnostik. Jadi terbatas untuk diagnostik atau autoendoskopi. Namun demikian, setelah itu digunakan combine baik mikroskop maupun endoskop, dan sekarang sudah banyak populer dilakukan transkanal endoscopic ear surgery.
Nah, ini posisi operasi ketika menggunakan endoskop dan mikroskop, kita bisa dilihat pada monitor. Kemudian semakin berkembang operasi menggunakan endoskop, operasi telinga ini menggunakan endoskop, sehingga juga semakin banyak kesempatan untuk mengembangkan diri terutama bagi generasi muda. Sebagai penutup, bahwa kunci kesuksesan operasi telinga ini sangat didukung oleh teknologi, oleh alat. Ya, kesuksesan baik keberhasilan operasi maupun komplikasi pasca operasi. Nah, tentu ini pilihan bagi surgeon, kemudian juga pertimbangan penyakit ya pada pasien. Nah, ini tentu saja sangat membawa harapan bagi pasien-pasien yang memerlukan operasi yang lebih sederhana atau waktu lebih pendek, kemudian komplikasi lebih ringan atau hampir tidak ada komplikasi, dan morbiditas pasca operasi yang minimal. Jadi tercapai ear surgery, safe surgery. Terima kasih dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.